Shalom, Gibet. Haleluya. Puji Tuhan. Ini salah satu rekan lama saya, kita pertama kali ketemu tahun 92. Iya. Dan berarti udah berapa tahun kita sama-sama ya, Daud ya? Hampir 30 ya. Hampir 30 tahun. Tahun depan berarti 30 tahun kita melayani bersama. Dan ini Pendeta Daud Tony banyak berurusan dengan setan-setan, iya kan? Jadi mau ada pandemi, nggak mau ada pandemi, pelayanannya tetap berjalan. Kenapa? Karena nggak ada urusan dengan online atau onsite, urusannya dengan setan. Selama ada setan ada order. Selama ada setan selalu ada panggilan pelayanan. Dan bagaimana masa pandemi, setan masih banyak? Tambah banyak. Ada orang yang kalau saya tanya tentang doktrin pasti pusing, namanya Pendeta Daud Tony, ya kan? Ya, tapi iya. sempat sekolah Alkitab kan? Sekolah Cerita hampir dulu. tidak lulus. Hah? Hampir tidak lulus. Sekolah di mana? Sekolah di mana? Inteos. Di Inteos dan Ranking adik kelas 4. dari Murid istri tinggal 4. Pak Gultom. Ya, betul. Nah, terus berapa lama sekolah di situ? 3 tahun. Terus Setelah itu mau meneruskan sekolah teologi ya tidak boleh karena terlalu bodoh katanya. katanya juara keberapa? Keempat. Murid tinggal 4. Jadi kalau Pak Daud ini nggak pusing sama doktrin, Tidak pusing ya. tapi pokoknya usir setan. Tugasnya penting usir setan. Nah, ini yang tadi Ibu Gernaida bilang bahwa masing-masing kan punya panggilan, punya aliran, punya urusan. Nah, bagaimana, apa yang Pak Daud ngerasa urusan penginjilan bagian usir setan ini? Di Indonesia ini kan 95% itu pernah terlibat okultisme atau masih terlibat. Nah, Jadi atau percaya? masih percaya itu. Percaya, terlibat atau pernah terlibat itu 95%. Baik pejabat, penjahit maupun penjahat. Nah, jadi lengkap gitu loh. Dan pangsa pasarnya lebih besar. Nah, oh begitu. Dan ini udah nggak bicara doktrin, nggak bicara apa itu namanya denominasi gereja, nggak peduli agama. Mereka tidak peduli. Setan pokoknya. Mereka pentingnya satu, bukti dan kuasa. Kalau mereka bisa melihat kuasa dan bukti, baru mereka bertobat. Tapi kalau mereka tidak melihat, kadang itu sifatnya tuh lebih baik daripada kita gitu loh. Karena mereka menganggap dirinya lebih baik gitu loh. Ya. Nah, perlu ada zaman Roh Kudus dan proses bagaimana mereka melihat mujizat, yaitu pelepasan itu loh. Tentang okultisme, tentang satanis gitu loh. Setan bisa bikin orang jadi orang baik nggak? Tidak, tetapi menipu supaya ajaran ini seakan-akan baik. Tapi banyak orang yang percaya, misalnya kayak kejawen, apa-apa kan diajar menjadi orang baik. Itu kebanyakan mereka itu kan gini ya, ada yang langsung dari setan, ada yang kedua pengalaman pribadi mereka yang dijadikan doktrin mereka sendiri gitu loh. Jadi tidak semua orang yang terlibat kuasa setan itu ajaran setan, belum tentu. Tapi ada juga mereka yang belajar norma-norma hidup dari pengalaman hidup. Kayak kakek saya kan belajar hidup dari pengalaman hidup gitu loh. Nah, dan ada suatu ajaran dari kakek saya juga bahwa kita ini perlu namanya strategi, yaitu logika. Nah, kadang orang yang terlibat okultisme atau kuasa gelap, ilmu kebal, itu mengandalkan kebalnya. Nah, padahal untuk kekebalan, kekuatan mistik dalam diri seseorang, itu ada batas waktunya. Kira-kira 3 jam sampai 6 jam. Nah, waktu 3 jam, 6 jam, setannya capek, keluar, tembak, mati gitu loh. Makanya selalu kakek saya ngajarkan saya, semua harus ada plan B gitu loh. Makanya saya diajar ilmu gaib, saya juga belajar strategi gitu loh. Insting itu. Bagaimana pengalaman pelayanan Pak Daud dengan urusan usir setan ini? Selama saya pelayanan itu dalam pengusiran setan, bahwa kebanyakan kasus setan di Indonesia itu adalah kasus setan yang berhubungan dengan roh nenek moyang. Kedua, budaya setempat, itu kepercayaan setempat, yaitu kampung-kampung masing-masing gitu loh. Jadi makanya semua budaya atau kepercayaan itu tergantung sugesti mereka masing-masing gitu loh. Makanya setan yang ada di Jawa sama setan Kalimantan urusannya beda gitu. Kan terpengaruh oleh budaya gitu loh. Oh. Nah, kalau orang bilang begini, bagaimana saya bisa masuk dalam pelayanan usir setan? Saya sebetulnya tertarik dengan hal-hal yang satanik gini gitu.
Kalau saya selama pelayanan itu penting maju dulu, urusan belakang gitu loh. Penting kalau ada orang kena setan, kita doakan gitu aja udah. Dalam hidup ini nggak usah terlalu ribet gitu loh. Penting begitu ada orang kerasukan, kita layanin sesuai firman Tuhan, bahwa demi nama Yesus kita diberi kuasa untuk mengusir setan. Itu aja pegangannya. Bisa nggak setiap orang usir setan? Bisa. Pasti. Caranya? Percaya dengan iman, dari iman kepada iman. Tapi ada orang yang bilang kalau saya usir setan, nanti setan yang nggak mau lari gimana? Itu sebenarnya tergantung imannya juga. Kebetulan kalau setiap kali saya ngusir setan, setan ini belum ketemu saya udah lari duluan. Karena udah saling kenal gitu loh. Jadi jangan-jangan orang seperti itu adalah orang yang nggak dapat panggilan usir setan kali kalau memang dalam dirinya ada ketakutan. Saya rasa tidak, tergantung pengalaman pribadi dan jam terbang. Karena semua orang pasti punya rasa takut waktu pengalaman pertama gitu. Demikian waktu kita belajar khotbah kan juga grogi juga waktu khotbah. Tergantung jam terbang dan pelayanan aja. Jadi pada dasarnya setiap orang bisa dan harus usir setan. Iya, pasti itu. Tapi apakah fokus pelayanannya pelepasan atau tidak itu masing-masing menurut panggilan. Kalau saya fokus pengusiran setan karena tidak ada pilihan, tidak ada keahlian lain. Wah, ini luar biasa. Hari ini saya dapat pemahaman yang dahsyat, saudara. Jadi kadangkala Tuhan kalau memberi panggilan seseorang, memang Dia kunci semua pintu dan tidak ada pintu lain yang terbuka kecuali itu. Dan hari ini luar biasa. Pak Daud sampai dibawa menghadap banyak orang penting di Republik ini juga. Karena ya ketidakbisaannya itu, karena nggak bisa apa-apa, akhirnya usir setan. Dan benar kata firman Tuhan, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan memberkati kita dalam perkara yang lebih besar. Kalau Pak Daud paling jarang debat ini karena urusannya setan kan? Saya habis tidak pernah berdebat Pak Gilbert. Karena saya ini kalau datang untuk memberitakan Injil, saya tidak bawa nama agama Kristen. Jadi semua agama tak suruh, kalau engkau percaya Yesus, saya doakan asal mau percaya gitu loh. Nah, mereka doa menurut agama masing-masing, tak suruh nyebut nama Yesus. Tapi terjadi mujizat Pak Gilbert. Ada yang sakit sembuh. Karena bukan agama Kristen yang menghadirkan mujizat, tapi nama Yesus. Nama Yesus. Dan itu kejadian tidak hanya 1-2, ribuan Pak Gilbert. Dan orang harus terpaksa karena memang nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan, urusannya setan. Iya kan, udah pakai dukun mana, udah pakai paranormal mana, nggak keluar-keluar. Pengalaman saya Pak Gilbert ya, justru orang yang paling menentang Tuhan Yesus dengan kekuatan gaib itu paling mudah bertobat. Karena dia akan tunjukkan kekuatannya, sehingga kita doa di nama Yesus, selesai langsung. Pengalaman apa yang Pak Daud alami? Itu kejadian di Kalimantan Barat. Setelah itu pengalaman waktu saya pelayanan di Manado juga ada. Saya di berbagai tempat banyak Pak Gilbert. Apa? Orang mau adu ilmu? Adu ilmu. Wow. Kalau adu ilmu sering Pak Gilbert. Diapain itu? Ya mereka baca mantra, gunakan ilmunya, saya demi nama Yesus, ambruk, selesai gitu aja. Nggak usah banyak berdebat Pak Gilbert. Banyak orang modern dan di dalamnya tadi sudah disinggung orang-orang kaya juga di kota-kota besar. Akhirnya kebutuhannya bukan soal debat teologi, kebutuhannya adalah stres. Nah, bagaimana Pak Daud pernah melihat? Justru sekarang ini Pak Gilbert, orang kaya raya, pejabat maupun orang berpendidikan saat tertentu begitu kena setan bingung sendiri Pak Gilbert. Dan mereka datang. Mana lebih banyak yang stres, orang biasa atau orang kaya? Orang kaya. Saya pernah menangani satu kasus Pak Gilbert ya, seorang konglomerat dan dia lulusan luar negeri, kurang apa Pak Gilbert, dan dia pintar sekali, tapi dia terkena gangguan setan Pak Gilbert. Kenapa? Karena dia kalau matanya pejem, dia takut pejem selamanya Pak Gilbert. Dan itu sampai sebulan 2 bulan. Oh jadi kayak schizofrenia begitu ya, ketakutan. Dan apa yang terjadi, dia datang ke saya. Dan orang itu kan biasanya nggak percaya setan, dia pikir ini cuma gejala psikologis atau gejala psikiatris. Tapi semua angkat tangan Pak Gilbert. Dia datang ke saya jam 2 malam. Saya doa demi nama Yesus, setan keluar, tidur, setelah itu sampai sekarang sembuh, dan dia tetap konglomerat sampai sekarang Pak Gilbert. Ada satu kata-kata yang tidak pernah saya lupakan dalam hidup saya. Seorang yang berhasil atau pemenang adalah seseorang yang bisa beradaptasi dalam kondisi apapun. Jadi bisa melayani karena memang melihat kebutuhan. Terakhir, Pak Daud Tony. Kalau saya
penginjilan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan karena kita tidak bisa membahas kasih Tuhan. Maka saya memberitakan Injil, suka atau tidak suka, penting diberitakan aja. Wah, luar biasa. Jadi yang pertama mulai dari kewajiban, keharusan, lalu yang kedua sebagai identitas, yang ketiga tadi sebagai gaya hidup, dan yang keempat sebagai anugerah. Itu bukan perbedaan. Masa pembicara beda-beda tuh menanggapi tentang penginjilan, bukan perbedaan, tapi saling melengkapi tentang penginjilan. Intinya penginjilan bukan sesuatu yang perlu dibahas terus, tapi penginjilan sesuatu yang perlu dilakukan.